Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, stay tune di Stay Al-Muntahi atau staymun.tv. Alhamdulillah teman-teman, kita kedatangan tamu agung dari Amerika, dan kebetulan beliau adalah orang Madura Tulen yang mengenyam pendidikan di dua dunia, saya kira. Yang pertama itu di pesantren tradisional, yang selanjutnya itu beliau adalah mengenyam pendidikan di dunia barat. Teman-teman, kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Mun'im Siri, PhD. Beliau sekarang posisinya di Universitas Notre Dame Amerika Serikat. Ya. Pak Prof, apa kabar Pak Prof? Terima kasih Mas Yanto, mungkin lebih akrab dibanding panggil Mas atau nama juga boleh supaya lebih akrab. Iya. Terima kasih Mas Yanto dan juga teman-teman di Stay Al-Muntahi. Oke, ada beberapa pertanyaan Prof. Kira-kira nanti Pak Prof bisa menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama mungkin Prof, sekarang di dunia yang saat ini kita hadapi itu adalah zaman di mana informasi itu sangat terbuka sekali. Iya. Kira-kira menurut pandangan Pak Prof, untuk dunia literasi itu kita kan ada beberapa orang dari teman-teman Madura khususnya itu kan tidak bisa kuliah atau mencicipi pendidikan yang ada di luar negeri. Betul. Kira-kira dengan terbukanya informasi yang seperti sekarang itu, kira-kira kita bisa nggak menikmati pendidikan atau buku-buku atau penelitian-penelitian yang ada di barat? Dengan perkembangan teknologi Mas Yanto, sekarang terbuka peluang bagi siapapun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, itu juga untuk menikmati perkembangan di dunia luar. Dan ini sebenarnya potensi yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman yang berada di wilayah yang tidak memungkinkan untuk sepenuhnya terlibat dalam misalnya perbincangan akademis, ya, atau untuk memiliki akses ke dalam literatur yang sedemikian kaya, yang sebagian kampus mungkin tidak punya akses ke sana. Nah, keberadaan internet, media sosial, itu seharusnya kita manfaatkan untuk kepentingan yang baik. Ya. Salah satunya adalah saat ini banyak sekali rekaman dari ceramah atau seminar yang dilakukan di berbagai belahan dunia, dan kita bisa akses secara gratis. Ya. Bukan hanya lewat YouTube, tapi juga Instagram dan beberapa media sosial yang lain. Dan karena itu saya kira yang diperlukan adalah bagaimana kita memanfaatkan momen-momen penting ini, satu perkembangan baru dalam dunia teknologi, di mana tersedia kemudahan untuk mengakses apa yang terjadi di dunia luar. Misalnya apa yang saya tulis itu bisa dengan mudah diakses melalui internet, apa yang saya bicarakan sudah banyak yang direkam, dan juga beberapa sarjana yang lain itu bahkan menyediakan semacam channel, ya, TV channel atau YouTube channel untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang dikembangkan di berbagai belahan. Saya kira ini seharusnya kita manfaatkan dengan baik. Jadi ilmu pengetahuan saat ini itu tidak terbatas oleh sekat-sekat geografis. Jadi kita yang ada di Madura, kita yang ada di Sampang, itu sudah dengan mudah mengetahui dalam waktu yang secepat-cepatnya apa yang terjadi di Amerika. Kalau dulu kita harus terbang, Mas Yanto, untuk ke sana, untuk bisa berinteraksi. Sekarang dengan YouTube, dengan Zoom seminar, itu semuanya bisa dilakukan dengan biaya yang mudah dan juga akses yang hampir tidak terbatas. Berarti kesimpulannya, Prof, berarti letak geografis ini seakan-akan sekarang sudah sangat tidak penting. Betul. Sudah tidak ada batas bahkan. Berarti semua kalangan dari semua lapisan itu tinggal memanfaatkan media yang ada ini, zaman baru ini, Prof. Betul. Ini sebenarnya perkembangan baru, ya, dalam dunia modern, di mana akses terhadap ilmu pengetahuan untuk kepentingan literasi agama, literasi budaya, literasi politik itu tersedia dengan dalam jumlah yang saya kira tidak terbatas, ya.
Dan saya kira sebagian teman sudah tahu, misalnya ada perpustakaan online yang itu menyediakan hampir semua buku yang ada di dunia. Oh, begitu. Dan itu kan gratis ya, Ya. ada perpustakaan online. Mungkin sebagian teman sudah tahu Libra apa itu, yang kita bisa mendownload buku-buku yang tersedia. Jikapun itu tidak bisa ditemukan, saya sebagai orang yang tinggal di Amerika, yang punya akses ke sumber-sumber yang tidak terbatas, saya akan dengan senang hati jika kawan-kawan di Al-Muntahi berminat atau membutuhkan sumber-sumber tertentu, saya akan dengan senang membantu menyediakan. Terima kasih. Nanti insya Allah untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, Bro. Maksudnya biar ada koneksi pendidikan lah, atau ide-ide yang di luar tentang kemajuan pendidikan itu kan seharusnya kan sudah bisa kita akses dengan majunya informasi, pesatnya media informasi. Kira-kira kalau ini, Pak, mungkin ada pandangan dari sampean setelah beberapa lama ada di Amerika Serikat, itu kira-kira respon untuk pembelajaran keagamaan di Indonesia, kira-kira itu ada respon gimana kalau di masih sampean di Notre Dame? Iya, memang sistem pendidikan di Indonesia itu kan, terutama dalam bidang agama, itu cenderung melihat agama dari sudut doktrin. Jadi pendekatan yang kita gunakan untuk memahami agama itu lebih untuk tujuan menambah keimanan. Tentu saja ini tidak salah, tetapi saya kira perlu diperkaya dengan pendekatan yang lain. Membaca buku, membaca kitab, membaca Al-Quran untuk kebutuhan keimanan tentu tidak salah, ya. Tetapi ada pendekatan-pendekatan lain yang kalau kita gunakan itu justru bukan hanya tidak mengganggu iman, malah akan memperkaya keimanan kita. Jadi saya lulusan pesantren, saya juga menempuh pendidikan S1 S2 di Pakistan, yang sebenarnya dari dua setting pendidikan ini, di Pakistan dan juga di pesantren, itu tujuannya menambah keimanan. Jadi kita membaca kitab itu ya untuk menambah iman lah, kira-kira poin terakhirnya gitu. Tetapi ketika saya belajar di lembaga pendidikan yang mengedepankan critical thinking, berpikir secara kritis, itu saya tidak merasa bahwa belajar dalam sistem yang kritis yang mengedepankan kesarjanaan ketat itu mengurangi iman saya. Justru yang terjadi adalah saya merasa iman saya itu diperkaya dengan berbagai perspektif. Jadi kemudian saya tidak melihat sesuatu itu secara hitam putih, bahwa hanya ada satu cara untuk membaca sesuatu. Jadi sesuatu bisa dibaca dengan perspektif keimanan, tetapi juga bisa dibaca dari perspektif antropologis, sosiologis, historis, dan sebagainya. Jadi bagi saya keimanan satu hal, tetapi pendekatan-pendekatan lain ini justru tidak menghambat keimanan. Makanya moto yang saya pegang teguh itu adalah jangan sampai iman itu menghalangi kita untuk menelusuri pengetahuan. Iman seharusnya mendorong kita. Kan ada kebanyakan orang berpikir, wah itu wilayah iman, jangan diganggu gugat. Artinya iman itu membatasi kita. Iman itu menjadi penghalang kita menelusuri pengetahuan. Nah, untuk saya, karena saya terbiasa melihat sesuatu dari berbagai perspektif, bagi saya iman seharusnya mendorong kita, bukan menjadi penghalang untuk memperluas wawasan dan horizon pengetahuan. Itu yang saya imani. Jadi iman saya tidak menjadi penghalang. Jadi iman saya justru mendorong saya untuk terus mencari pengetahuan, untuk terus mengupdate pengetahuan, untuk terus men-share apa yang saya pelajari. Itu, Mas. Pak Prof. Kira-kira nanti teman-teman ini ada satu pesan dari Pak Prof untuk teman-teman di Al-Muntahi, Prof, karena mereka, ya saya janjikan lah, saya akan kawal betul kalau teman-teman itu memang kalau SDM-nya sudah siap. Saya orang pertama kalau sampean itu tidak dapat beasiswa ke Barat, saya orang pertama yang harus disalahkan.
Kira-kira nanti Oke. Pak Prof Monim ini bisa membantu saya untuk mencarikan paling tidak lah cara gimana teman-teman ini kalau secara SDM sudah siap, terus dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti di level bahasa misalkan atau di sertifikat-sertifikat yang levelnya dibutuhkan secara internasional, itu apakah Pak Prof nanti bisa kira-kira membantu kami gitu? Saya bukan hanya akan membantu, tapi akan bantu dengan senang hati. Karena bagaimanapun Mas Yanto, saya ini kan lahir di Madura, ya. Jadi merahnya Madura itu adalah bagian dari saya. Siap. Dan saya merasa ada tanggung jawab ya untuk ikut serta berkontribusi meningkatkan literasi, pendidikan dan kesejahteraan dalam masyarakat Madura. Dan salah satunya, karena ini adalah bidang saya, salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Dan saya akan dengan senang hati melakukan apapun sesuai dengan kapasitas yang saya miliki untuk berkontribusi meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, apapun yang bisa saya sumbangkan. Oke, kira-kira kalau boleh saya tahu, Prof, iklim belajar di dunia pesantren atau umumnya di Indonesia lah yang punya tradisi belajar di pesantren tradisional misalkan, dengan kaitannya dengan pendidikan yang ada yang di Notre Dame lah yang sampean ada sekarang gitu. Memang berbeda, Mas. Seperti tadi saya singgung sedikit, kalau di dunia Barat biasanya pendidikan itu lebih dirancang untuk mengeksplor berbagai kemungkinan. Ya. Jadi kita tidak disarankan melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang, melainkan dari semua hal yang mungkin untuk memahami satu persoalan. Jadi satu persoalan itu didekati dari berbagai perspektif. Berarti dilihat dari berbagai aspek. Betul. Jadi tetapi juga tidak menafikan pendekatan keimanan. Jadi ada pendekatan keimanan satu, ada pendekatan yang bersifat kesarjanaan yang lain, dan umumnya ya, walaupun ada orang-orang tertentu yang cenderung membenturkan berbagai pendekatan itu, untuk saya sendiri, bagi saya berbagai pendekatan yang beragam itu sebenarnya saling memperkaya satu sama lain, ya. Dan contoh yang gampang adalah saya sendiri, gitu, Mas. Saya ini lulusan pesantren, lulusan Pakistan yang terdiri dalam sistem pendidikan yang tradisional. Kemudian saya dididik dalam pendidikan yang sangat akademis di Barat, dan kemudian saya mencoba untuk mensintesiskan ya. Jadi dalam diri saya ini ada dua aliran yang kemudian menyatu gitu, antara pendidikan tradisionalis pesantren dan pendidikan Barat yang sangat kritis. Maka kemudian yang terjadi itu adalah saya setiap saat membicarakan tentang perdebatan gitu yang sangat seru dalam dunia intelektual, saya itu selalu mencari titik tengah. Karena saya kira pengaruh dari dua arus sistem pendidikan yang ada dalam diri saya yang mendorong saya untuk selalu mencari titik temu gitu. Karena kan saya adalah refleksi dari sintesis dua sistem pendidikan yang tradisionalis dan yang kesarjanaan ketat. Ya. Makanya kalau jenengan baca buku-buku saya itu selalu pendekatan yang saya kembangkan adalah titik temu atau jalan tengah dari dua arus yang tampaknya bukan hanya kontradiktif, tapi cenderung konfrontatif ya. Kira-kira saya tracking Prof Monim itu ada beberapa teman-teman yang sangat keras mengkritik karya-karya sampean itu. Kira-kira seandainya, ini cuman analogi aja, seandainya mereka kritikus dari karya-karya sampean itu pernah belajar di Barat seperti sampean, kira-kira akan terjadi kritik seperti enggak? Kira-kira, Prof, dari analisa sampean? Bagi saya, Mas, kritik itu tentu sesuatu yang positif ya. Artinya mereka menganggap ada sesuatu yang saya kembangkan, sesuatu yang mereka kaget, yang mereka anggap baru, sehingga mereka memberikan respon. Ya. Nah, tentu mereka sangat berhak untuk memberikan reaksi apapun. Nah, apakah ketika mereka sekolah ke Barat kemudian mereka akan sepenuhnya setuju dengan saya meragukan itu. Karena di Amerika pun atau di Barat pun secara umum
itu pandangan intelektual mereka itu sebenarnya tidak monolitik, Mas, tidak satu. Jadi ada keragaman sudut pandang di sana. Jadi yang saya pikirkan itu belum tentu dan sudah pasti itu tidak disetujui oleh banyak kawan-kawan saya sendiri di Amerika. Jadi kita terbiasa berdebat ya secara sangat terpelajar perbedaan-perbedaan kita. Ya. Sekali lagi gitu bahwa di Barat ada keragaman sudut pandang. Jadi ini juga penting saya kira untuk teman-teman yang selalu menganggap bahwa orang-orang Barat ini pasti sudah sepenuhnya berbeda dengan pandangan tradisionalis gitu. Nah, saya perlu tegaskan ini karena sesungguhnya pandangan yang sejalan dengan kesarjanaan tradisionalis itu masih cukup dominan di Amerika, di Barat sekarang. Jadi mereka yang misalnya ya membahas tentang sejarah Nabi ya, biografi Nabi atau sirah nabawiyah yang mengikuti paradigma kesarjanaan tradisionalis Muslim, itu sampai sekarang sebenarnya cukup dominan. Saya memang mengembangkan tradisi yang skeptik, kritis ya dari sudut pandang historis, tapi itu hanya satu spektrum, ya. Itu hanya satu arus dari banyak arus. Iya. Jadi ragam sekali dan saya kira saya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa kesarjanaan Barat itu sebagian besar saya kira dalam batas tertentu ya searah dengan paradigma tradisionalis Muslim. Begitu ya. Ini kan hal-hal baru atau informasi baru, Pak Prof. Masalahnya kita berpandangan bahwa yang kurang informasi, seakan-akan kan mereka yang di Barat itu pasti ya di sisi yang lain. Pasti itu memang kesan umum, Mas, itu kesan umum bahwa kajian-kajian di Barat itu pastilah semua berseberangan dengan kesarjanaan tradisional Muslim. Jawabannya adalah tidak, karena di Barat dengan kebebasan yang terbuka, semua arus pemikiran itu punya tempatnya sendiri. Ya, yang di sini misalnya hal-hal yang kritikal itu cenderung dikesampingkan, tapi kalau di Barat yang kritikal ada tempatnya, yang historis ada tempatnya, yang teologis ada tempatnya. Dan yang menarik adalah bahwa berbagai spektrum ini itu seringkali melakukan dialog ya. Jadi tidak soliloquy ya. Jadi bukan yang arus yang teologis hanya ngomong di kalangan mereka, yang historis hanya ngomong di kalangan mereka, yang skeptik hanya ngomong di kalangan mereka gitu. Tapi yang terjadi adalah seringkali terjadi diskusi dari berbagai arus pemikiran dan dampaknya luar biasa, Mas, terhadap pengkayaan ya perspektif itu. Ini yang saya kira menarik ya, bahwa ya betul kita cenderung membaca sesuatu yang ingin kita baca, artinya yang sesuai dengan pandangan kita, tapi akan lebih kaya kalau kita juga membaca perspektif yang lain. Bukan untuk ikut perspektif yang lain, tapi semata-mata memperkaya perspektif kita. Oke. Kemarin Pak Prof menginformasikan bahwa universitas yang top 10 itu bukan universitas negeri seperti yang kayak di Indonesia. Di Amerika itu malah yang swasta itu gimana ceritanya itu, Prof? Iya, dan umumnya kampus-kampus di Amerika itu awalnya, Mas, itu bagian dari gereja atau bagian dari tradisi keagamaan tertentu. Yang kemudian dalam perkembangannya mereka memisahkan dari gereja dan kemudian menjadi perguruan tinggi umum. Ya. Jadi orang seperti Harvard itu nama pastor sebenarnya. Harvard itu nama pastor. Itu menggambarkan bahwa tradisi keagamaan yang melahirkan lembaga pendidikan itu sangat mungkin lembaga ini berkembang menjadi satu institusi yang memberi pengaruh besar bukan hanya di dunia agama tapi juga di dunia yang lain. Makanya Indonesia seharusnya bangga ya bahwa lembaga pendidikan agama seperti pesantren itu saat ini sudah mulai membentuk sekolah-sekolah tinggi atau institut ya yang pada akhirnya saya berharap bahwa institut ini akan terus berkembang dan akan memberikan warna bukan hanya di lingkungan pesantren atau juga di dalam ranah agama,
tapi juga memberikan warna di dunia yang lain, termasuk ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sistem sosial politik dan seterusnya. Nah, jika pertanyaan jenengan, gimana kok bisa gitu? Gimana kok bisa ini sekolah swasta justru yang di sana dominan di ranking teratas itu justru sekolah swasta gitu. Nah, pertama sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang tua, ya. Mereka berdiri bahkan sebagian sebelum negara Amerika itu merdeka. Jadi sekolah-sekolah yang tua. Tapi ada tradisi lain, Mas, yang saya kira di Indonesia perlu direnungkan oleh masyarakat, yakni kedermawanan orang membantu lembaga pendidikan. Jadi lembaga-lembaga swasta ini relatif memiliki harta wakaf yang jauh lebih besar dibanding lembaga pendidikan di bawah kementerian. Sebentar. Itu dari orang pribadi atau dari lembaga-lembaga yang dibangun oleh alumni-alumninya? Biasanya pribadi, tetapi begini, karena lembaga-lembaga swasta ini didirikan sudah sangat lama, mereka sudah melahirkan banyak orang berhasil. Nah, banyak orang-orang yang berhasil ini kemudian mendonasikan sebagian dari harta mereka ke pesantren alma mater, bukan pesantren, ke perguruan tinggi alma mater. Berarti anggaran-anggaran itu bisa diserap dari situ datangnya. Umumnya kampus-kampus swasta itu memang bersandar pada donasi, donasi dari masyarakat, terutama dari alumni-alumninya. Dan kampus seperti Notre Dame misalnya itu memiliki harta wakaf itu luar biasa banyaknya, dan budget dalam setahun itu hanya diambil dari bunganya saja. Berarti dananya itu dananya tidak akan pernah habis. Jadi semua pembiayaan dalam setahun itu hanya diambil dari bunga yang mereka investasi. Itu berarti bahwa mereka punya uang modal, kapital itu luar biasa banyaknya. Nah, ini renungan sebenarnya bahwa kita itu perlu mencari mahasiswa-mahasiswa terbaik, sehingga nanti mahasiswa ini ketika menjadi alumni mereka akan berhasil. Dan kita berharap tentu alumni-alumni yang berhasil ini akan mengembalikan ucapan terima kasihnya ke lembaga pendidikan yang membesarkan mereka gitu. Ini tentu Mas Yanto, ini memang perlu waktu yang lama gitu. Tetapi tadi kembali ke tema diskusi kita, mumpung mimpi ini masih gratis, mimpi besar ini harus kita tetap jaga dalam diri kita. Saya ingat apakah sebuah hadis atau hanya kata-kata hikmah, katanya jika besok kiamat dan hari ini kita masih punya kesempatan untuk menanam, tanamlah. Walaupun kita tahu besok sudah kiamat. Jadi kita perlu menanam harapan-harapan di masa yang akan datang. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Kira-kira untuk 10 atau 15 tahun ke depan, ini cita-cita sang Prof ini untuk teman-teman Madura ini gimana? Apa perlu kita produksi SDM yang sangat berkualitas sehingga mereka-mereka itu nantinya bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Australia misalkan. Saya tracking itu sangat minim sekali orang-orang Madura yang pergi belajar ke negara-negara maju, malah yang banyak orang-orang Madura itu malah jadi punya pengalaman yang kasar gitu, seperti di Saudi atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kita itu bermimpi, Prof, suatu saat entah kapan itu, Prof, kita itu ke luar negeri itu bukan di clean service, tapi ya di tempat-tempat yang mejampuk lah. Sehingga kita bisa orang Madura yang sekarang diasumsikan itu kasta kelas bawah itu terhapus gitu. Betul, Mas. Itu tugas kita bersama. Betul. Sekarang memang sudah ada perkembangan yang cukup baik ya. Orang-orang Madura juga mulai kuliah di luar. Misalnya di Mesir kemarin saya selama 8 hari di Kairo.
itu ada satu forum persaudaraan atau studi orang-orang Madura yang namanya Fosgama. Fosgama ya. Saya disambut luar biasa oleh kawan-kawan Fosgama dan mengesankan sekali. Jadi sebenarnya jumlah mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, mahasiswa Madura di Al-Azhar itu sudah cukup banyak, Mas. Dan dari pengalaman berdiskusi dengan teman-teman Madura itu saya mendapatkan kesan kuat bahwa mereka menyadari bahwa kuliah itu bisa di mana saja, ya. Dan mereka banyak sekali yang bertanya ke saya, gimana Pak cara kuliah di Amerika misalnya, di Eropa gitu. Jadi mereka sangat antusias ya untuk mendengar apa yang terjadi, baik menyangkut peluang belajar di sana ataupun diskusi kesarjanaan yang sangat serius gitu. Saya senang, Mas, ini teman-teman di Azhar yang minimal yang saya temui ya, mereka itu sangat terbuka gitu, kemungkinan misalnya kuliah di Amerika gitu. Dan juga saya berharap ya santri-santri jenengan di Al-Muntahi juga punya minat untuk kuliah dimanapun ya. Jadi jangan, saya kira kita menutup mata ya terhadap semua kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya jangan saya hanya mau kuliah di Ummul Qura. Nah, jadi saya tidak sarankan hanya pokoknya kalau kalau bukan Ummul Qura saya nggak mau kuliah. Jadi jangan menutup mata dari berbagai kemungkinan, karena tadi yang saya sampaikan di waktu seminar itu bukan lembaga pendidikan yang mencetak kita, yang mencetak kita itu ya diri kita sendiri. Terima kasih banyak Prof waktunya dan semuanya Prof. Terima kasih, semoga Allah yang membalas semua kebaikan. Terima kasih ya, sama-sama saya dengan senang hati. Terima kasih banyak. Insya Allah ke depan kita ada beberapa acara, kalau memang nanti bisa sampai ada waktu, mungkin Zoom meeting, mungkin di acara-acara yang sifatnya kerjasama sama UIN Surabaya atau di UIN Malang. Insya Allah kita siap untuk terlibat. Baik Mas, ya nanti saya komunikasikan dengan kawan-kawan di Notre Dame untuk kemungkinan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.